Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lewat acara live di Facebook malam hari ini dengan bahasan-bahasan konsep-konsep kehidupan yang umum, yang merupakan jalan kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik. Pada waktu-waktu ini tema live kita adalah tema antara pemimpin dan anak buah yang baik. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sikap sebagai anak buah yang baik yang akan mendatangkan rezeki anak soleh buat kita. Saya tidak akan mengulang bahasan itu semuanya karena teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa melihat kembali live kita 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita sempat terhalang. Jadi lihat kembali, saya sendiri tadi barusan melihat kembali tayangan itu dan saya merasa ada banyak hal yang bisa diambil di sana kalau Bapak Ibu ingin mencari jalan menuju kesuksesan itu seperti apa. Saya banyak menuangkan jalan atau keputusan-keputusan yang saya ambil, sikap dan tingkah laku saya sebagai anak buah yang baik di dalam perjalanan hidup saya. Sebelum saya lanjut, mungkin saya ingin mengingatkan kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya hal yang ingin didiskusikan sehubungan dengan topik-topik yang saya angkat selama saya live ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan dan saya sudah siapkan admin untuk dapat melihat pertanyaan itu. Mudah-mudahan di akhir saya akan pilih 1, 2 atau 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Jadi silakan sepanjang live ini Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengajukan pertanyaan yang memang dibutuhkan untuk semakin memperjelas kira-kira konsep-konsep yang kami tawarkan itu seperti apa yang membawa kami sampai pada sukses seperti yang sekarang ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk live yang kita minggu yang lalu. Nah, sebenarnya saya bisa simpulkan bahwa sebagai seorang anak yang baik, ini masih menyimpulkan yang kemarin itu, sebagai seorang anak buah yang baik atau anak yang baik itu, kita seharusnya memiliki hati yang terpaut kepada pemimpin, atau hati yang percaya kepada pemimpin, hati yang mendukung pemimpin, hati yang tidak mencurigai sedikit pun tentang pemimpin, hati yang menghargai, hati yang mengabdi, hati yang berbakti, dan hati yang memberi posisi kepada pemimpin yang kita miliki. Yang saya simpulkan itu semuanya hatinya terpaut kepada pemimpin. Dengan kata lain saya ingin berkata untuk tidak terlalu berlebihan dalam tanda kutip. Sebenarnya sebagai seorang anak buah yang baik, kita itu harus mencintai dan menyayangi pemimpin kita. Sama seperti kita mencintai dan menyayangi orang tua kita di rumah. Nah, dalam dunia kerja di Indonesia, kita hanya menemukan istilah pemimpin dan anak buah, pemimpin dan staf, pemimpin dan karyawan, pemimpin dan pegawai. Pemimpin itu sendiri ada yang istilahnya direktur, ada yang istilahnya kepala, ada yang istilahnya ketua. Tapi hanya istilah-istilah itulah yang saya lihat dipakai sebagai terminologi hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Oleh karena itu, saya mengambil terminologi yang agak berbeda. Saya mengambil konsep yang agak berbeda di dalam perjalanan hidup saya, baik saya sebagai seorang pemimpin maupun saya sebagai seorang anak buah. Yakni saya memakai terminologi atau konsep atau istilah yang dipakai di rumah. Di mana yang tinggal di rumah itu adalah keluarga, ayah, ibu bersama dan anak-anaknya. Jadi saya mengambil konsep yang dipakai di dalam sebuah keluarga. Di dalam perusahaan pun saya menerapkan itu, di mana pemimpin itu adalah orang tua dan kemudian anak buah itu adalah anak di dalam perusahaan. Sehingga hubungannya akan menjadi hubungan antara orang tua dan anak. Kenapa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan sambil live ini. Tapi saya ingin menyampaikan kalau karyawan, pegawai atau anak buah itu saya lihat kecenderungannya adalah kapanpun disukai atau tidak disukai oleh pemimpin akan dipertahankan. Kalau tidak disukai akan dipecat.
Demikian juga seorang anak buah, karyawan atau pegawai. Kapanpun mereka tidak suka kepada pemimpinnya, mereka akan pergi dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu, di dalam hal ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengisyaratkan atau mengharuskan ada kontrak kerja. Ada kontrak kerja, di mana ada ikatan harus dan tidaknya di dalam hubungan kerja antara pemimpin dan anak buah. Tapi saya melihat kecenderungannya orang karyawan kalau hanya terikat oleh kontrak kerja itu, begitu dia tidak suka, maka yang dia lakukanlah kerja seenak-enaknya, lalu kemudian tinggal tunggu waktu kerja selesai. Tanpa ada dedikasi dan loyalitas ataupun pengabdian terhadap perusahaan atau kepada pemimpinnya. Demikian juga tindakan pemimpin. Pada saat dia tidak suka kepada anak buah yang ada, maka yang dia lakukanlah akan mengkondisikan kapan karyawan itu agar bisa minta mundur atau resign sendiri. Sehingga hubungan kerjanya menjadi sungguh-sungguh rumit. Oleh karena itu, saya lebih baik mengambil jalan tengah, mengambil jalan sendiri, yakni saya tetap berdasarkan aturan ketenagakerjaan itu, tapi tetap ada kontrak kerja, tapi saya lebih membina hubungan itu antara anak buah, antara pemimpin itu sebagai orang tua, dan kemudian anak buah itu sebagai seorang anak di dalam perusahaan. Itu yang saya temukan, suasananya jauh lebih kekeluargaan, jauh lebih membangun kepercayaan diri daripada ketakutan atau pandang enteng, daripada ketakutan dari karyawan atau pegawai maupun anggap enteng atau anggap remeh terhadap anak buah dari pemimpinnya. Nah, saya melihat ada banyak tindakan atau ketimpangan misalnya. Karena pemimpin hanya berposisi sebagai seorang bos, lalu kemudian karyawan itu hanyalah seorang anak buah, maka segala sesuatunya resiko itu seolah-olah hanya diserahkan kepada, misalnya kalau kecelakaan ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan. Seperti itu. Seolah-olah semuanya bisa dijawab dengan uang, tanpa memikirkan tentang resiko kehidupan yang akan dialami oleh karyawan. Nah, saya tidak akan bahas tentang kepemimpinan di sini. Insya Allah itu akan kita bahas minggu depan. Bagaimana pemimpin itu memposisikan diri sebagai orang tua. Itu kita akan bahas minggu depan. Tapi kita bahas hari ini adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang anak, supaya kehidupan kita itu betul-betul kita menikmati kehidupan sebagai seorang anak yang soleh, dan kemudian kehidupan kita akan terus progres, sama seperti usia yang tidak pernah mundur, tapi terus bertambah. Saya berharap dalam progresivitas usia yang ada ini, demikian juga kapasitas dan pencapaian-pencapaian kita akan terus progres. Itu harapan saya dalam membahas topik ini. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan, sikap hati kita sebagai seorang anak buah di dalam sebuah perusahaan tidak sepantasnya dan tidak selayaknya kita memiliki agenda pribadi yang terlalu dikeataskan dan terlalu dipaksakan kepada perusahaan atau kepada pemimpin yang kita miliki. Kalau begitu, siapa pemimpin? Karena seharusnya yang memiliki agenda untuk perusahaan dengan seluruh karyawan yang bergabung di dalamnya itu pemimpinnya. Sehingga resiko bagi seseorang yang bergabung ke sebuah perusahaan, dia harus siap kehilangan atau paling tidak menunda agenda pribadinya demi untuk bisa terhisap dengan sebuah perusahaan atau seorang pemimpin. Karena kalau tidak demikian, kalau komitmen itu tidak didapatkan dari sejak awal, saya yakin orang itu tidak mungkin diterima menjadi seorang karyawan. Karena seorang karyawan itu dituntut sebagai dedikasi, pengabdian, dan keseluruhan hidupnya untuk diserahkan kepada perusahaan demi tercapainya visi misi perusahaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau tidak mau meninggalkan agenda kita pribadi, jangan jadi karyawan. Jadilah bos. Kayak begitu. Cuman jalan hidup untuk menjadi seorang bos, itu kan bukan sesuatu yang bim salabim langsung terjadi.
Itu melalui proses yang panjang. Nggak tahu apakah kita bisa bahas itu ke depannya, tapi kita bahas dulu, selesaikan dulu yang satu ini sambil kita terus berjalan. Oleh karena itu, kalau mau jadi karyawan, hiduplah dalam agenda pemimpin, hiduplah dalam agenda perusahaan, atau paling tidak agenda perusahaan harus berwujud menjadi corporate destiny atau tujuan bersama di dalam sebuah perusahaan, di mana tujuan-tujuan karyawan semuanya ada di dalamnya. Tujuan-tujuan karyawan seharusnya diakomodasi oleh perusahaan untuk dapat dijawab secara keseluruhan. Saya tahu memang tidak mudah itu, tapi kita harus memperjuangkannya supaya hubungan antara pemimpin dan anak buah, antara orang tua dan anak di dalam perusahaan akan betul-betul berlangsung sehat, di mana saling memperhatikan, saling mengisi, saling memikirkan kepentingan pemimpin dipikirkan oleh anak buah, dan kepentingan anak buah dipikirkan oleh pemimpin. Pemimpin memikirkan anak buahnya, anak buah memikirkan pemimpinnya. Dengan kata lain, hati pemimpin dan hati anak buah ini harus terpaut menjadi satu, harus bertemu sehingga ada cinta di sana, dalam tanda kutip, bukan asmara yang saya maksud. Ada cinta dan kasih sayang dan kepedulian di sana yang mengalir dari pemimpin kepada anak buahnya. Demikian juga ada cinta dan kasih sayang, ada support yang tulus, ada dukungan yang tulus dari anak buah kepada pemimpinnya. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman semuanya, kalau teman-teman memiliki pertanyaan atau memiliki bahan yang mau didiskusikan, silakan saja untuk menuliskan di dalam komentar kali ini, karena khusus kali ini saya akan menyediakan di akhir itu waktu untuk menjawab teman-teman punya pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan atau bahan diskusi yang teman-teman kasih, kalau memang ada, tapi biasanya memang pengalaman saya dalam bahasan-bahasan seperti ini hampir tidak ada pertanyaan. Kenapa? Karena orang berkata semuanya sudah dijawab di dalamnya. Alhamdulillah kalau memang begitulah yang terjadi, tapi saya berharap semua yang ikut live kali ini, seberapa banyak yang bisa ikut live dan kemudian mendengarkan kembali siaran live ini, siaran tunda di live ini, saya berharap kita semuanya boleh belajar bersama-sama, sehingga saya berharap kita semuanya juga akan tumbuh bersama, maju bersama, tumbuh bersama, dan sukses bersama. Sekali lagi, maju bersama, tumbuh bersama, dan sukses bersama-sama. Saya akan mengakhiri dengan menyampaikan 3 hal. Kalau kita menjadi anak buat pemimpin kita, apa sih yang akan kita dapatkan? Apakah memang ini satu-satunya strategi untuk sukses menjadi seorang karyawan? Sekali lagi, teman-teman, jangan terus hanya, walaupun kita memulai diri sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, tapi dengan berjalannya waktu di dalam sebuah perusahaan, upgrade diri kita untuk menjadi seorang anak di dalam perusahaan bagi pemimpin kita. Karena itu yang saya lihat, saya sudah pontang-panting cari caranya. Saya mengambil waktu yang banyak untuk menyelidiki kira-kira sukses seseorang itu kuncinya yang paling inti apa. Nah, yang saya temukan itu adalah menjadi anak yang baik. Itu sebagian saya sudah bahas yang lalu. Karena seorang anak yang baik, mereka akan menikmati rezeki anak yang soleh. Oleh karena itu, nikmatilah 3 hal yang akan dinikmati dalam kehidupan ini kalau kita ini bekerja, bukan cuma sekedar karyawan, bukan cuma sekedar staf, bukan cuma sekedar pegawai, tapi kita juga adalah anak yang baik. Bukan cuma sekedar anak buah, tapi anak yang baik buat pemimpin kita di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Ini yang ingin saya bagikan dari hidup saya yang paling dalam, tapi saya ingin menyampaikan, saya juga belum sempurna, saya juga masih terus berjuang, tapi paling tidak pencapaian-pencapaian yang saya capai sampai di titik ini, inilah yang saya dengan bangga akan bagikan ke Bapak Ibu, sehingga saya berharap akan dapat menularkan ini semuanya ke Bapak Ibu, dan saya bisa lihat Bapak Ibu sukses minimal sama seperti saya, minimal sukses seperti saya. Artinya Bapak Ibu dan saudara semuanya punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari saya.
Oke Bapak Ibu, saya akan mulai dengan hal yang pertama. Kalau kita menjadi anak yang baik buat seorang pemimpin, kalau kita menjadi anak yang baik di dalam sebuah perusahaan, maka kita akan menikmati yang pertama adalah pengayoman dan kasih sayang yang tulus dari perusahaan yang ada itu, dari pemimpin yang ada. Selama ini mungkin kita sering bertanya-tanya, kok kenapa kita dibeda-bedakan di dalam sebuah perusahaan? Kemungkinan besar jawabannya adalah karena kita hanya karyawan, karena kita hanyalah pegawai, karena kita hanyalah staf. Nah, pegawai, staf, anak buah dan karyawan itu yang saya sudah bilang tadi. Kalau disukai, kita akan dipertahankan. Kalau tidak disukai, kita akan dicarikan jalan bagaimana supaya kita resign dengan sendirinya. Demikian juga, kalau kita hanya posisi sebagai karyawan, anak buah, pegawai, kalau kita suka pemimpin, kita akan tinggal. Tapi kalau kita tidak suka, kita akan segera pergi sendiri, walaupun harus membayar penalti dan segala macamnya. Tapi kalau kita sebagai seorang anak, teman-teman dan Bapak Ibu saudara semuanya, tidak ada mantan anak. Oleh karena itu, belum lama ini, kira-kira 2 bulan terakhir ini, buat teman-teman yang pernah mengecap pembelajaran di MJI, saya ingin menyampaikan ini semuanya. Saya merevisi istilah yang saya pakai di MJI, yakni orang-orang yang ada di dalam saya anggap itu anak, dan kemudian orang-orang yang ada di luar itu saya anggap sebagai mantan. Sekarang saya tidak pakai istilah itu, saya cuma pakai 2 istilah, yakni anak-anak MJI yang ada di dalam dan anak-anak MJI yang sudah ada di luar. Dua-duanya ini saya ambil keputusan untuk mengayominya. Oleh karena itu, buat saudara yang anak-anak MJI yang sudah ada di luar, jangan berkecil hati, karena saya menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk saudara bisa saya mentori kembali, menyambung perjalanan perjuangan kita yang sudah sempat sekian lama terputus. Jadi saudara bukan mantan, karena sesungguhnya saudara adalah anak. Dengan tulus itu saya sampaikan. Karenanya kalau kita sebagai seorang anak, maka kita akan menerima atau mengalami pengayoman dan kasih sayang yang tulus. Bagaimana pemimpin mengasihi dan menyayangi, mengayomi anaknya di dalam perusahaan, itu saya akan bahas live berikutnya. Tapi terima dulu malam hari ini bahwa sebagai seorang anak, seharusnya anak di dalam perusahaan, anak di rumah, dan anak di mana saja di dalam organisasi, seharusnya kita berhak untuk menikmati pengayoman dan kasih sayang yang tulus. Dapatkan ini. Jadilah anak yang baik, yang hatinya terpaut kepada pemimpinnya, hatinya mendukung pemimpinnya, bahkan hatinya punya cinta dan kasih sayang yang tulus kepada pemimpinnya. Sebelum saya membahas yang kedua, ada satu pertanyaan saya mau jawab dulu. Ini ada pertanyaan karena saya banyak ketemu dengan fans di sini, lalu kemudian mereka berkata takut kalau namanya saya sebut, makanya saya tidak mau menyebut nama di dalam orang yang bertanya ini. Biarkan dia tahu sendiri bahwa dia yang bertanya. Mengapa seringkali anak buah yang sudah dididik dengan baik, tetapi selalu menentang pemimpinnya? Apakah itu anak yang gagal menjadi anak buah yang baik? Ya sudah jelas-jelas toh, kalau anak buah yang baik, anak yang baik itu tidak ada penentangan kepada pemimpinnya. Sama seperti kita di rumah, seperti yang saya katakan kemarin. Kepada orang tua itu, ayah ibu itu, kita berkata dan saja, itu sudah sebuah kesalahan. Makanya kita tidak boleh ketus, kita tidak boleh keras, tidak boleh memberontak sedemikian rupa kepada pemimpin, karena itu bukan anak yang baik. Itu lebih cocok kepada anak pembangkang dan pemberontak. Dan menurut saya, sepanjang pengalaman saya mengamati, tidak ada anak yang memberontak yang menjadi anak yang baik, kecuali dia tobat. Bahkan di kampung pun saya melihat banyak orang yang terus menentang kepala desa, yang terus menentang para pemimpin yang ada di organisasi pemerintahan. Saya lihat hidupnya tidak baik-baik. Ya, seperti itu. Oleh karena saya ingin mengingatkan kita semuanya, dimanapun kita semuanya berada, posisikan diri menjadi anak yang baik, supaya kita akan dapat menikmati pengayoman dan kasih sayang yang tulus. Jangan dituntut hal ini,
tapi posisikan diri kita menjadi anak yang baik. Maka pengayoman yang tulus dan kasih sayang yang tulus itu akan dapat kita nikmati, insya Allah. Yang kedua adalah yang akan kita nikmati adalah pengembangan kapasitas. Seorang pemberontak atau seorang pembangkang, karyawan yang pemberontak dan pembangkang, dia akan mengalami stagnasi yang sangat parah dalam hidupnya. Artinya dia akan jalan di tempat. Bahkan syukur kalau cuma jalan di tempat, dia akan lebih banyak itu akan mundur. Karena dia sedang akan hidup dengan suasana hati yang buruk. Dia akan lebih banyak setiap hari dia akan menjalani kehidupannya dengan bad mood. Perasaan yang buruk. Sehingga segala sesuatu akan menjadi buruk di dalam hidupnya. Karenanya kita harus mengambil keputusan untuk menjadi orang yang baik. Supaya kita bisa taat dengan tulus, kita bisa dengar-dengaran dengan tulus, dan dengan saat kita dengar-dengaran dan taat dengan tulus, kita akan memiliki kesempatan untuk dapat dilatih dengan tulus, diajar dengan tulus, dan dengan demikian harapan untuk pengembangan kapasitas yang kita miliki itu akan selalu ada di dalam diri kita. Saya beri contoh yang paling sederhana. Bahkan kalau orang mau ikut seleksi sepak bola, misalnya ini kan sekarang lagi Piala Dunia, lagi rame. Kalau mau jadi pemain sepak bola, ikut seleksi. Masa kita ikut seleksi sepak bola, ikut seleksi di lapangan, kita datang untuk mengerjakan mau-maunya kita, keinginan kita yang kita perjuangkan, ya sudah otomatis dicoret lah. Tapi kalau kita mau jadi dipilih menjadi pemain inti oleh sang pelatih, maka kita harus sedapat mungkin bertindak dan berlaku sesuai dengan kualitas dan keinginan yang diinginkan oleh pemimpin, oleh pelatih. Barulah kita akan bisa dilatih, barulah kita akan bisa dipilih oleh pelatih itu. Kalau tidak, kalau kualitas itu tidak ada, sudah pasti dicoret teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya. Para pemain sepak bola paling tahu tentang itu. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini juga begitu. Kalau kita ingin kemampuan kita bertambah, kapasitas kita berkembang, maka jadilah anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran dan taat kepada pemimpinnya. Saya tidak bermaksud bahwa kita akan bersikap ABS, yang penting asal Bapak senang. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita ingin mau berkembang, kita harus dengar-dengaran dan taat dengan tulus. Kalau ada yang salah, ya jangan diikuti dong. Itu catatan kecil saya. Misalnya, dia ajak untuk korupsi, dia ajak untuk membunuh, dia ajak untuk melakukan hal-hal yang jahat. Sudah jelas-jelas jahat, ya jangan diikuti. Karena memang dalam pembahasan kepemimpinan dan anak buah ini, dan anak ini, sudah terlalu banyak masalah yang timbul di mana misalnya, pemimpin embat anak buahnya. Pemimpin terjadi skandal dengan anak buahnya. Itu semua adalah penyimpangan dari konsep yang sedang saya bahas ini. Tapi dengan begitu semuanya, kita tidak boleh serta-merta membuang prinsip bahwa seorang anak dia harus menghormati anak pemimpinnya. Enggak boleh. Karena cuma itu jalan yang baik buat anak buah untuk menjadi pemimpin yang baik. Dengan satu dua kepemimpinan yang salah, yang akhirnya terjadi skandal antara pemimpin dan anak buah, tidak serta-merta itu menjadi alasan untuk kita membuang prinsip kepemimpinan yang sedang saya bahas ini. Justru kita harus mewaspadai. Oleh karena itu, waktu kita sudah memutuskan untuk menjadi anak yang baik, tidak mencurigai pemimpin dalam hal apapun juga, ya tetapkan kita pakai otak yang sehat kan. Kalau sudah suruhannya, keinginannya sudah yang aneh-aneh, ya jangan diikuti. Kayak begitu, seperti itu. Jadi kita harus memposisikan diri untuk menjadi anak buah yang baik. Karena hanya anak buah yang baik yang bisa dilatih dengan tulus, yang akan dapat berkembang kemampuannya, yang akan dapat berkembang kapasitasnya. Dan kalau perkembangan kapasitas ini terus terjadi, progresivitas itu terus terjadi atas kita, insya Allah kita akan menjadi anak yang berkualitas, yang akan bisa berpartner dan berkolaborasi dengan pemimpin. Karena ingat, kolaborasi sejati hanya akan terjadi kepada dua orang yang memiliki kekuatan yang mirip atau setara.
Tapi kalau kolaborasi itu tidak mungkin terjadi kepada seseorang yang terlalu kuat dan yang satu terlalu lemah. Yang ada yang terjadi kalau begitu adalah binaan. Tapi kalau kita berkolaborasi, harusnya kolaborasi itu terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang setara. Oke, sekarang yang ketiga. Saya akan akhiri dengan ini dan kemudian akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum saya selesai. Yang ketiga adalah, yang bisa kita nikmati adalah warisan. Sama seperti anak jasmani, anak lahiria. Begitu orang tuanya berusaha keras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, maka semua yang dia upayakan akan menjadi warisan buat anak-anak lahiria yang lahir dari kandungan ibunya. Itu mereka akan menikmati warisan. Demikian juga dengan anak yang baik di dalam perusahaan atau pemimpin yang ada. Lalu warisan apa Pak yang akan kita nikmati? Sebagai seorang anak di dalam perusahaan, kita akan menjadi seorang suksesor atau penerima tongkat estafet kepemimpinan. Itu seharusnya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya mengamati pola pergantian kepemimpinan yang ada di Indonesia, kenapa program itu seringkali bongkar pasang, tidak ada kesinambungannya? Karena yang duduk bukan anak yang dipersiapkan oleh pemimpin sebelumnya. Nah, saya berharap di Indonesia itu akan hadir kepemimpinan-kepemimpinan yang memang betul-betul dipersiapkan oleh pemimpin yang sedang duduk. Dan pemimpin yang sedang duduk dengan tulus mempersiapkan anak buahnya untuk dapat menjadi penerima tongkat estafet kepemimpinan yang ada. Dan anak buah yang ada memang dengan sengaja ingin taat kepada pemimpin yang ada, sehingga dia akan dapat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya, sehingga dia akan menerima warisan kepemimpinan yang ada. Demikian juga di dalam perusahaan, kita pun akan menerima warisan kepemimpinan. Tetapi yang lebih real dari ini, daripada warisan kepemimpinan, yang tadi kita sudah bahas, yang kedua adalah warisan kapasitas, warisan kualitas, warisan kemampuan. Itu yang akan terjadi dengan kita menjadi anak yang baik. Maka setiap waktu, setiap saat kita bisa berinteraksi dengan pemimpin, sehingga kita punya kesempatan untuk dapat dipersiapkan dengan tulus oleh pemimpin itu, sehingga perlahan namun pasti secara bertahap kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan turun secara bertahap untuk bisa tersimpan, termeterai, bersemayam di dalam diri ini, yang akan membuat kita memiliki kemampuan yang setara dengan pemimpin yang kita miliki. Sehingga kita akan seringkali diajak berdiskusi oleh pemimpin yang kita miliki. Kita seringkali akan berdiskusi dengan sehat, berdialog dengan sehat dengan pemimpin kita, dan kita akan bertukar pikiran di sana. Akan terjadi hubungan yang dewasa, hubungan yang matang, hubungan yang sehat, saling memberi, saling memberikan masukan, saling memberikan inputan antara pemimpin dan anak buah. Dan itu akan terjadi. Pemimpin membangun anak buahnya, dan anak buah juga sebaliknya. Mereka membangun dan memberikan bukti dari apa yang pemimpin ajarkan, sehingga pada akhirnya pemimpin pun akan merasa beroleh berkah dengan keberadaan seorang anak ini. Ini sungguh-sungguh sebuah situasi yang sangat ideal Bapak Ibu. Saya percaya dengan kita membahas ini dan kemudian dengan tekad untuk kita menjadi anak yang baik, maka akan tercipta di Indonesia, saya merindukannya terjadi, akan tercipta kepemimpinan yang sehat, di mana ada banyak para pemimpin yang akan muncul yang memiliki hati sebagai orang tua buat orang-orang yang dia pimpin, dan kemudian orang-orang yang dipimpin pun akan memiliki hati seorang anak kepada pemimpin yang dia ikuti. Sehingga dengan demikian semua organisasi yang ada, semua perusahaan yang ada, atau apapun itu yang memiliki kepemimpinan, akan berlangsung kepemimpinan yang sehat, yang akan dapat memunculkan para pemimpin yang baru. Generasi pelanjut generasi itu satu-satunya jalan untuk kita menjadi pemimpin yang baik. Anak yang baik, anak buah yang baik, itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena kalau kita bukan anak buah yang baik, jalan kepemimpinan kita akan disabotasi oleh pemimpin yang ada. Dan kita harus meraih kepemimpinan yang ada itu dengan cara mengkudeta, dengan cara menyabotase
posisi kepemimpinan, dan kalau itu yang terjadi, kita akan dikudeta berikutnya. Pemimpin yang meraih kepemimpinan dengan kudeta, dia akan dikudeta berikutnya. Karena apa yang dilakukan, apa yang ditabur orang, apa yang ditanam orang, itu juga yang akan dinikmatinya. Pertanyaan berikutnya. Pemimpin dan karyawan apa bisa menjadi satu hati dengan adanya tujuan yang sama, namun belum bisa dicapai dengan sepenuhnya? Banyak tujuan yang bisa ditetapkan, tapi tujuan itu tidak mungkin kan bisa dicapai hanya dalam hitungan hari atau hitungan bulan. Oleh karena itu dibutuhkan dialog yang sehat, hubungan yang sehat antara pemimpin dan anak buah, sehingga setiap tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama akan dapat diraih secara bersama-sama, karena anak buah menuju tujuan yang sama, pemimpin juga menuju tujuan yang sama. Sehingga baik sekali kalau perusahaan itu memiliki rumusan corporate destiny. Tidak boleh terjadi pemimpin punya tujuan sendiri dan anak buah punya tujuan sendiri, sehingga yang akan terjadi adalah konflik. Jadi harusnya kalau pemimpin dan anak buah memiliki tujuan yang sama, maka dari waktu ke waktu perjalanan mereka bersama-sama akan semakin mendekati kepada tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Insya Allah. Yang berikutnya, bagaimana cara membedakan anak yang benar-benar baik dan hanya berpura-pura anak yang baik? Artinya hanya cari-cari muka saja. Biarkan waktu yang akan menjawab itu semuanya. Kita tidak bisa menghakimi orang dengan tingkah laku yang ditunjukkan, apakah itu pura-pura atau tidak. Bahkan yang pura-pura pun akan sekali waktu dia akan sadar bahwa dia salah, dan kemudian dia akan submit betul-betul kepada pemimpinnya, dan kemudian akan memutuskan untuk menjadi anak yang baik. Pengalaman saya membina banyak orang, kadang-kadang kita tidak bisa memilih siapa anak yang baik dan siapa anak yang buruk. Yang bisa kita lakukanlah memberi semua anak untuk berproses, berinteraksi dengan kita, sehingga dengan berjalannya waktu, biarkan waktu yang akan menyeleksinya. Dan mungkin saya pakai kata ini, yang kata ini, kalimat ini sedang saya gaungkan di mana-mana. Tidak usah menjadi dukun atau tukang ramal. Begitu lihat seseorang, oh ini anak yang baik, ini anak yang buruk, tidak usah dulu menjadi tukang ramal. Tapi kalau kita telah menerima atau membuka lowongan kerja atau menerima orang yang akan bekerja, maka berprasangka baiklah kepada orang itu, karena Tuhan pun juga selalu memberi kesempatan kita untuk menjadi baik. Insya Allah Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik dalam perjalanan hidup kita. Kalau saya jadi pemimpin, keberhasilan saya adalah pada saat anak-anak yang saya pimpin menjadi minimal sama seperti saya, atau kalau tidak menjadi lebih baik. Entah mereka nanti akan menghargai kita sebagai pemimpin, itu urusan mereka. Tapi tugas saya adalah mengerjakan amanah kepemimpinan yang saya terima, yang saya yakini saya terima dari Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, dan saya akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tentang dihargai atau tidak, itu bukan urusan. Itu bukan urusan, karena urusannya itu adalah urusan dengan Tuhan yang kuasa. Saya berurusan dengan Tuhan dalam kepemimpinan saya, anak-anak juga berurusan dengan Tuhan dalam posisi mereka sebagai anak buah atau sebagai anak. Kiranya ini yang bisa kita bahas hari ini. Jangan lupa, jadilah seorang anak yang akan menikmati pengayoman dan kasih sayang yang tulus. Lalu kita akan menikmati pengembangan dan peningkatan kapasitas, sehingga makin lama kita makin kuat, makin lama kita makin berkualitas. Dan kemudian yang ketiga, jadilah anak, karena hanya seorang anaklah yang berhak untuk menikmati warisan dalam perjalanan hidupnya. Pembantu, karyawan, pegawai, dan staf tidak akan mendapatkan warisan. Hanya seorang anak yang bisa mendapatkan warisan dalam organisasi maupun di rumah dengan orang tua. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih telah mengikuti live kali ini. Kita akan jumpa di live minggu depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.